Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba melakukan analisa kira-kira di market crypto untuk minggu depan itu bagaimana ya. Kita akan melakukan ada beberapa chart juga yang akan saya kasih lihat ke kalian. Tapi sebelum itu saya mau kasih pengumuman bahwa sebenarnya di kolom komentar nih kalau kalian lihat ada beberapa kali ada scam atau penipuan gitu yang mengatasnamakan saya dengan profile picture yang sama juga gitu ya. Lalu namanya juga hampir mirip-mirip. Lalu mungkin ada kayak pokoknya ada simbol-simbol yang nggak begitu jelas lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu harus berhati-hati juga ya, karena sebenarnya saya nggak ada kasih titipan dana ataupun misalnya kasih ID Telegram, kira-kira seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati dan ya jangan sampai tertipu gitu ya. Oke, kita mungkin sekarang melihat dari daily market update dulu sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikalnya sendiri. Kalau kita lihat sekarang market crypto relatif sideways gitu ya. Kita lihat Bitcoin di level 48 ribuan, tapi ada beberapa altcoins juga sebenarnya cukup performing lumayan bagus seperti Bitcoin SV, ada Tezos juga, ada Arweave yang menjadi salah satu koin rekomendasi di bulan ini juga ya dari saya. Lalu ya ada beberapa juga sebenarnya yang mengalami koreksi sebenarnya. Kita bisa lihat di sini, tapi koreksinya minor correction sebenarnya sih, karena hanya 3-4% lah, kira-kira seperti itu. Kita mungkin masuk ke dalam Crypto Fear and Greed Index-nya. Kita 72, berarti sebenarnya ini turun dari extreme greed. Kemarin kita sedikit turun, karena memang Bitcoin juga turun price-nya atau harganya gitu ya. Kita mungkin masuk ke dalam langsung analisa dari time frame kecil ya, 4 jam ini ya. Dari 4 hour time frame kita bisa lihat di sini sebenarnya kita ada pattern yang namanya adalah descending broadening wedge. Jadi seperti ini patternnya ya. Ada kayak terbentuk resistance support, lalu kita breakout. Dan ini adalah pattern yang kita alami juga di dalam Bitcoin. Gitu, kita bisa lihat di sini ada resistance, support, dan kita breakout di sini. Dan kita bisa melakukan target kita juga. Kira-kira target dari descending broadening wedge ini berapa? Kira-kira targetnya itu kita ambil dari paling atasnya sini, gitu ya. Di sini ya, ke paling bawahnya dia, low-nya dia sekitar 46.200, di mana dia menemukan support gitu. Lalu kita bisa ukur kira-kira pada saat dia breakout, kira-kira tuh di mana sih targetnya. Nah, misalnya kita lihat ya mungkin target di sekitar 53 ribuan. Dan memang kita sudah ada kasih target juga di 53 ribuan juga untuk dari beberapa video yang lalu gitu ya. Ini adalah pattern bullish pertama, tapi just in case pattern ini bisa terjadi dan ini kita lagi momen penentuan nih. Apakah support kita yang dulunya ini adalah resistance gitu ya. Kita breakout ya. Lalu di sini kita retest. Sebenarnya ini sehat sekali kita retest ke dalam support kita. Yang dulunya garis resisten menjadi garis support. Tapi pertanyaannya adalah apakah garis support ini kuat untuk menahan price Bitcoin sendiri. Di sini juga ada beberapa support, jadi hopefully sebenarnya kita bisa naik kembali gitu ya. Jadi seperti ini. Dan kalau misalnya ini yang terjadi, kita bisa lihat lagi nih pattern kedua. Kita tarik garis seperti ini. Kalau misalnya pattern ini bisa terjadi, kita lihat ada potensial dia membentuk inverse head and shoulder. Kita bisa lihat nih left shoulder-nya, head-nya, lalu ada right shoulder-nya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin lebih jelasnya lagi kita keluarin pattern-nya aja ya. Pattern-nya itu mana nih? Head and shoulder. Pattern-nya itu seperti ini, head, left shoulder, right shoulder, head gitu ya. Lalu di sini kita bisa kasih target juga sebenarnya dari head kita kepada saat dia breakout. Breakout-nya nggak tahu di berapa, ya nanti kita mungkin bisa lihat di sini di sekitar target kita di sekitar level 52.500-an. Kira-kira seperti itu. Lalu bukan hanya itu juga, kita bisa kasih juga nih Fibonacci retracement juga. Nah, Fibonacci-nya itu dari high kita sebelumnya ke paling bawahnya, kira-kira di sekitar level 46.200-an. Dan kalau misalnya seperti ini terjadi ya, target kita di sini. Biasanya kita kasih target di level Fibonacci 1,414. Yaitu ini hampir sama di sekitar target inverse head and shoulder kita. Dan 1,618 dan ini sama juga di dalam descending broadening wedge pattern-nya gitu. Jadi ini untuk bullish skenario-nya untuk Bitcoin gitu ya. Dan untuk kalau misalnya seperti ini Bitcoin hijau, kemungkinan besar market crypto juga hijau untuk minggu depan kalau misalnya kita bisa confirm dan support kita kuat, kira-kira seperti itu. Tapi kembali lagi kalian harus, ini disclaimer on, dan harus kalian do your own research juga, karena nggak semua analisa saya juga 100% benar juga, pasti ada nanti beberapa kali miss juga gitu ya. Jadi ya kembali lagi harus siap-siap risk management kalian dan money management kalian juga gitu. Lalu mungkin kita masuk ke dalam skenario yang nggak begitu bagus, yaitu skenario di mana kita sedikit turun, mengalami bearish skenario. Emang masih bisa. Kenapa? Karena di sini kita lihat nih, ini belum tentu support ini kuat. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya gampang sih, kalau analisa teknikal ini kita hanya menentukan support dan resistance doang. Dari sini kita bisa lihat nih, high sebelumnya itu kan di level sini ya. Kita bisa kasih lihat bahwa di sini adalah level ya support kita gitu ya. Ini yang pertama. Lalu sebelumnya kita juga bisa tarik garis dari sini juga. Ini akan menjadi level support resistance kita juga. Karena di sini ada high-nya juga seperti ini. Kira-kira
Kira-kira seperti itu ya. Dan di sini kita bisa lihat nih, sebelumnya di sini kira-kira di level ini kan supportnya kita sedikit tertahan gitu ya. Lalu kita berhasil naik lagi, tapi ternyata kita terbentur dengan resisten ini, dengan terbentur resisten ini akhirnya kita turun ke bawah lagi. Dan ini pun harga Bitcoin ini tertahan di level support yang dari high sebelumnya di sekitar level 46 ribuan gitu. Jadi ini hanya bermain untuk support dan resisten juga. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin kita akan bisa mengalami ABC correction. ABC correction itu seperti ini, di mana kita dari A, B, C gitu ya. Jadi B-nya A ke B-nya itu biasanya relief rally, di mana kita sedikit mau naik gitu ya. Tapi ini akan terjadi kalau misalnya kita nggak berhasil make higher high baru. Ini kan high-nya ya di sekitar 50.500. Kita bisa, kalau misalnya kita break sini, artinya kita kembali lagi mengalami uptrend. Kalau misalnya kita break dari high kita sebelumnya, previous high kita gitu. Tapi kalau sekarang masih ada potensi kita membentuk seperti inilah kira-kira untuk bearish skenario-nya. Kita harus lihat nih, apakah support yang di sini yang sebelumnya yang bisa menahan, ini bisa menahan support kita atau harga Bitcoin, kira-kira seperti itu. Dan kalau nggak bisa bertahan ya, kalau misalnya seperti ini ya, kira-kira target saya itu di sekitar level 44.000 Kita mungkin masuk ke dalam time frame daily-nya aja biar lebih jelas lagi. Kalau misalnya untuk target koreksinya sebenarnya itu kita bisa lihat dari sini, dimana kita ambil Fibonacci di level dari high kita previousnya di sini ke low kita di paling bawah gitu ya. Jadi di sini level sekitar level 43.900, 43.800 ataupun 44.000 gitu. Karena ini persis di retracement Fibonacci 0,5 juga gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, ABC correction masih bisa terjadi di mana kita membentuk seperti ini. Tapi kalau kalian tanya feeling saya sih hopefully kita hijau untuk minggu depan. Kira-kira seperti itu ya. Di sini kita bisa lihat untuk retracement Fibonacci-nya. Dan hopefully bottom kita itu di sekitar level 43.000, 44.000 kalau misalnya kita mengalami ABC correction. Karena di sini saya lihat juga ada exponential moving average 50-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia turun gitu ya, ini akan menjadi support yang benar-benar kuat untuk menahan pergerakan harga Bitcoin. Kira-kira seperti itu kalau misalnya kita benar-benar mengalami ini. Jadi harus hati-hati, makanya kalau menurut saya ya sedia dana dulu lah. Jadi ada beberapa posisi, ada beberapa juga cash-nya udah siap. Kenapa? Karena kalau misalnya kita turun di sini, kita udah bisa serok juga. Kira-kira seperti itu. Walaupun kalau naik ya kita sedikit mengalami yang bisanya jadi profit jadi enggak ya. Tapi ya kembali lagi lah, tergantung kalian sendiri. Resiko orang beda-beda soalnya seperti itu ya. Lalu ini mungkin kita lihat dari time frame weekly juga. Jadi ini lengkap nih. Kalau misalnya dari time frame weekly, sebenarnya kita juga bisa mengambil Fibonacci nih, hampir sama juga. Kita ambil big Fibonacci-nya yang besar gitu ya, dari yang paling atas dia 65 ribuan ke paling bawah di sekitar 28 ribuan. Dan kalau misalnya seperti ini, yang kita bisa lihat adalah dulu adalah potensi dead cat bounce, di mana dead cat bounce itu seperti ini, di mana kita dari atas kita ke bawah turunnya nih, sini level 28 ribuan ini ya. Lalu kita naik ke atas. Nah, naik ke atas, tapi ini adalah retracement of about 50% atau sekitar 0,5 Fibonacci nih. Tapi kalau untuk sekarang di case kita, di case Bitcoin, ini sebenarnya kita sudah closing di atas 0,5. Jadi sebenarnya possibility atau kemungkinan dia terjadi ini lebih kecil lagi gitu ya, karena kita sudah closing di atas. Dan kalau menurut saya ya lebih baik sebenarnya Bitcoin ini closing untuk weekly candle mungkin merah pun masih nggak apa-apa. Kenapa kita maunya di candle merah? Karena kalau menurut saya ya hijau lebih bagus sebenarnya, tapi kalau merah pun juga nggak apa-apa karena kita ada kayak lebih karena cool down period juga, karena kita sudah 5 minggu berturut-turut kita mengalami candle hijau, jadi kita butuh juga candle merah kalau misalnya kita mau melanjutkan kenaikan lagi ke 53.000 gitu, karena kenaikan yang terlalu cepat itu juga nggak bagus juga, artinya marketnya relatif nggak akan stabil gitu naiknya. Jadi hopefully kita bisa naik ke atas, bikin base dulu sebelum kita naik lagi ke sini 53.000. Mungkin kalau kalian tahu September nggak begitu bagus gitu ya, bulan yang relatif bisa koreksi ataupun sideways, mungkin kita akan mengalami koreksi di sini sebelum nanti di akhir bulan di Oktober, November baru kita mengalami kenaikan lagi dan bisa break all time high untuk Bitcoin sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Kita bisa lihat lagi indikator berikutnya yaitu dari Bitcoin dominance. Bitcoin dominance itu seperti ini. Kita bisa lihat ini dominasi Bitcoin terhadap pasar kripto gitu ya. Karena Bitcoin ini market cap-nya paling besar juga kan. Kita lihat menguasai sekitar 44% dari seluruh total market kripto kalau seperti ini gitu. Jadi hopefully kalau misalnya seperti ini, biasanya kita ada rejection nih di resistance line kita. Jadi semoga kita nggak bisa keluar dari resistance line ini. Kenapa kita nggak keluar? Karena kalau misalnya Bitcoin dominance naik, artinya apa? Artinya
altcoinnya ini akan sedikit, kalau turun kan kita tahu altcoinnya biasanya turunnya bisa lebih parah daripada Bitcoin. Nah, hal seperti ini menyebabkan Bitcoin dominance naik. Jadi kita nggak mau sebenarnya Bitcoin dominance naik, kita maunya Bitcoin dominance turun. Dan ini kita sudah tes tenanan kita ini. Jadi hopefully dalam beberapa hari ke depan kita bisa lihat price Bitcoin turun gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia naik, ya mungkin kalian tahu lah resikonya, yaitu altcoin kita bakal terkoreksi cukup parah juga, kira-kira seperti itu, mungkin 10% sampai 20%, kira-kira seperti itu ya. Lalu kita lihat lagi dari total market crypto. Kalau untuk total market crypto seperti ini juga ada momen penentuan juga, di mana kita ada resisten kita di level ini. Ini kita kalau tarik garis sebenarnya di sini juga menjadi resisten nih. Nah, kita lihat ya, ada dulunya support gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat sebenarnya kalau misalnya seperti ini ya, kita harus lihat nih apakah kita bisa breakout atau enggak. Untuk sekarang kita mendapatkan support di sekitar level 0,618 ya, Fibonacci-nya juga di sekitar 2,24 triliun. Ini totalnya adalah total seluruh crypto market cap. Jadi total dari market cap-nya sendiri. Ini kan market cap kan beda-beda ya, tapi ini totalnya. Kita akan membahas hal itu. Kalau misalnya kita bisa breakout dari channel ini atau dari ascending triangle, mungkin ya potensinya ascending triangle di sini, mungkin kita akan mengalami upside juga di sini. Upside dimana kita bisa naik sampai ke level 2,3an gitu ya. Dan ini mungkin menjadi hampir kita tes top baru kita, kira-kira seperti ini ya. Karena kan top kita sebelumnya di sekitar bulan Mei, dimana kita hit cukup tinggi juga gitu. Nah, kalau misalnya kita naik, mungkin kita bisa seperti ini, lalu kita mengalami koreksi dulu ya. Karena kita tahu September itu bukan terkenal kita akan bullish ya, tapi kita lebih sedikit sideways ataupun koreksi. Mungkin kita akan koreksi ke level sini, ataupun kembali ke level support resisten kita sebelumnya, baru kita melanjutkan kenaikan lagi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak kuat, yang bahayanya kalau misalnya nggak kuat, ini kita mungkin bisa turun sampai ke level ini, kembali lagi ke level 1,85 triliun dolar untuk total market cap-nya sendiri. Jadi tergantung nih, bullish skenario atau bearish skenario yang kita lihat. Kalau menurut saya sih, feeling saya mungkin lebih ke arah bullish ya, tapi kembali lagi kalian harus do your own research juga, Lalu kalau misalnya kita lihat juga dari salah satu indikator buat altcoins, yaitu adalah Ethereum. Kenapa kita dari Ethereum? Karena kebanyakan kalau misalnya Ethereum-nya bisa breakout, ini altcoin sedikit tertahan. Kenapa? Karena Ethereum-nya belum berhasil breakout dari level Fibonacci dia, resisten dia di sekitar 3.300-an. Jadi masih momen penentuan. Kalau misalnya ternyata besok atau beberapa hari ke depan Ethereum bisa breakout dari sini, ini tandanya tuh banyak sekali kan ekosistem atau DApps di Ethereum kayak Uniswap, ada banyak lagi Aave dan lain-lain yang sangat-sangat berinfluence juga, berkorelasi besar juga dengan Ethereum juga. Yang smart contract layer 1 pun juga mungkin bakal naik pada saat Ethereum naik. Nah, makanya kita menunggu nih apakah Ethereum bisa breakout ke atas ataupun dia ke bawah. Gitu. Hopefully dia breakout-nya ke atas ya, karena sudah berkali-kali tes di resisten ini, ada 2 kali gitu ya. Jadi kalau misalnya tes sekali lagi dan dia bisa berhasil breakout ke atas, target kita sebenarnya Ethereum itu untuk naik ke 3.800 gitu. Tapi kalau dia ternyata malah breakdown, ya target kita ke 2.700 lagi kembali. Jadi kita sudah mengalami koreksi lah, istilahnya seperti itu kalau misalnya kita breakdown. Tapi ya kalau menurut saya mungkin kalau misalnya sesuai jalan ya kita bisa naik ke 3.800 dan ini akan menjadi altcoin season lagi gitu ya. Kita akan mengalami gain lagi untuk beberapa hari ke depan. Kira-kira seperti itu untuk analisa saya untuk hari ini gitu ya. Jadi semoga kalian belajar hal baru juga. Oh, sebelum itu mungkin kita bahas juga nih dari total juga ya. Kenapa kita cukup bullish? Karena sebenarnya kita bisa lihat nih dari beberapa hal, yaitu dari ada terbentuk divergence, bullish divergence juga. Kita bisa lihat ini bukan dari Bitcoin doang, tapi dari total market cap-nya juga. Kita lihat di sini kita naik ya. Lalu di sini RSI-nya kita turun. Tandanya apa? Tandanya itu kita mengalami hidden bullish divergence gitu. Naik, di sini kita turun. Jadi mungkin kita akan mengalami upside sedikit. Kalau misalnya kalian percaya dengan hidden bullish divergence ini bisa membuat kita kembali naik lah. Kira-kira seperti itu. Itu saja video untuk hari ini. Semoga kalian suka dan belajar hal baru juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share videonya. And see you in the next video. Bye-bye.